Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi dzikril ahadis wal asar al waridat. Wala sajatum. Nabda liqa'ana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal iku fi dzikril ahadis ing dalem menyebutkan hadis-hadis Nabi wal asari lan menyebutkan hadis-hadis dari sahabat al-waridati yang muncul fi raf'il ilmi ing dalam ilangi ilmu wa nuzulil jahli lan temurune kebodohan. Fasal yang menyebutkan tentang hadis-hadis Nabi baik dari para sahabat juga yang menjelaskan tentang hilangnya ilmu dan turunnya kebodohan. Wa indari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'lamihi bi annal akhira syarrun, dan mengingatkannya Kanjeng Nabi dan apa yang diberitakan oleh Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya zaman akhir itu syarrun, era terburuk atau zaman terburuk. Wa anna ummatahu lan setuhune umate Kanjeng Nabi iku satat tabi'u katut atau mengikuti sapa ummatahu al muhaddasati ing hal-hal kang anyar, dan sesungguhnya umat Kanjeng Nabi itu akan mengikuti hal-hal yang baru minal umuri saking pira-pira perkara wal bid'ah lan pira-pira bid'ah wal ahwa'i lan hawa nafsu. Wa anna dina lan sedune agama iku innama ya sedune agama iku ya beko tetep indah khosotin saking segelintir wong khusus minan nasi saking menungso, dan sesungguhnya agama itu akan tetap bertahan bagi siapa? Bagi orang-orang khusus dari sekian banyak manusia. Maksudnya hanya orang yang khusus yang menekuni agama yang akan berpegang teguh kepada agama. Jadi tidak semua manusia, karena umumnya manusia itu akan mengikuti perkara-perkara yang bid'ah menuruti hawa nafsunya. Nah, seperti itu. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dawuh Ibnu Hajar di mana? Fi Fathil Bari, di kitab Fathul Bari. Seperti apa dawuh Ibnu Hajar? Yakbidu bakal njabut sapa Allah Gusti Allah al ulama ing para ulama, wa yakbidu lan nyabut sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu ma'ahum sertane ulama. Allah akan mencabut para ulama dan juga mencabut ilmunya bersamaan dengan ulama tersebut. Fatan sa'u moko bakal tumbuh, fatan sa'u moko bakal muncul. Apa sing muncul? Apa ahdasun, anak-anak muda. Yanzu iki yang menyetubuhi ba'dahum ing sebagiane ahdas ala ba'din ing atase sebagiane liyane.
nazwal airi kaya dene numpaki unta alal airi ing atase unta liyane wa yakun lan ana sapa asyaihu wong tuwa syekh fihim ing dalam ahdas iku mustad'afan wong kang lemah. Jadi Allah mencabut nyawa ulama itu juga mencabut dengan ilmunya. Maka setelah para ulama ini dicabut oleh Allah wafat, maka muncul setelah para ulama meninggal ini siapa? Anak-anak muda yang menyetubui satu sama lain sebagaimana unta yang numpai unta liyane. Wa yakunu asyaikh, dan adapun orang tua pada zaman itu iku wong tua sing lemah. Wis gak ono regane wong tua. Gak dituakan. Ini mana kias ya? Ahdasun yanju ba'dhum ala batin nazwal iri alal iri. Warawa Abu Umamah radhiyallahu anhu lamma kana hajjatul wada'i qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada koma jumeneng berdiri sapa Rasulullah ala jamalin adama ing atase unta sing warnane coklat, adama coklat. Faqala nuli ngucap sapa matur sapa Kanjeng Nabi, dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nasu he para menungso. Khudhu njupu'a sapa sira kabeh minal ilmi saking ilmu qabla an yuqbadha, sadurunge ilmu iku dicabut, wa qabla an yurfa'a minal ardi, lan sebelum ilmu iku diangkat saking bumi. Wahai para manusia, carilah ilmu, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu dicabut dan sebelum ilmu itu diangkat dari bumi. Ala iling-iling, inna dhahabal ilmi, setuhune ilange ilmu iku dhahabu hamalatihi, iku dhahabu hamalatihi, ilange sing nggawa ilmu. Di Rembang itu dulu ada yang namanya, beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya Kiai Sahal Mahfud almarhum. Itu salah satu pengurus PBNU. Dan di Rembang itu beliau sebagai apa ya bahasanya itu, ahli fikih. Ketika beliau meninggal ya sudah, jadi obor itu mati, obornya Rembang, kiai sepuh beliau itu. Setiap kali ada permasalahan fikih itu ditanyakan ke beliau, Kiai Sahal Mahfud. Ketika beliau meninggal ya sudah, padam apinya, sinarnya padam. Ditambah beras yang termasuk yang sepuh tapi yang masih hidup waktu itu ada Yai Nasir almarhum, yang kemarin baru meninggal tuh Yai Jamaluddin. Yai Nasir itu pakar tafsir, makanya ketika Ramadan seperti ini, tahun kemarin, tahun sebelumnya itu beliau pasti ngaji yang namanya Tafsir Iblis. Nah ketika beliau meninggal ya sudah padam. Ada kiai-kiai yang masih muda-muda itu, gus-gus sing nyar-nyar itu oke. Tapi kan kita butuh yang sepuh. Ya apa butuh sing nom iki kudu butuh sing karo sing sepuh. Lah sing sepuh ya butuh karo sing nom untuk kaderisasi. Lah sing nom-nom iki ya butuh ana sing sepuh. Gunane apa? Digawe tuwek-tuwekan. Digawe sing bagian nyeneni, sing ngelingno. Ya apa nek arek nom iku gas-gasane dukur, rim-rimane kurang. Paham tuh? Nah sing tuwa iki rime akeh, gase gak tapek. Maksudnya gas iku di sini semangate. Tapi ati-ati. Nek sing nom kan gak jeneng arek nom. Maka sing nom iki butuh dinasihati karo sing tuwa, cek gak salah dalan. Maka tuntutlah ilmu sebelum ilmu ini dicabut oleh Allah, sebelum ilmu ini hilang dari bumi. Dan ingat-ingat, ketahuilah bahwasanya hilangnya ilmu itu bersamaan dengan hilangnya orang yang
Ngerti maksudnya? Orang yang memiliki ilmu itu. Yai Anwar Mansur apa siapa? Yang di Lirboyo itu, pengasuh Lirboyo. Beliau itu ngaji dari jam 7 pagi sampai duhur itu gak kerasa. Ngaji kitab sama santri. Ya Ramadan ini. Moro-moro adzan. Sampai beliau ngaji itu pakai kaca itu loh, pembesar itu loh, tahu ya? Saking beliau itu sudah sepuh. Umurnya udah 90 kayaknya beliau itu. Tapi suara beliau masih jelas. Perang jam berarti mulai jam itu sampai jam 12 itu. Hah? 5 jam ngaji. Ketika adzan di kampung, loh iki adzan apa? Duhur yai. Masya Allah. Kok gak kerasa? Ngaji 5 jam. Lah kene ngaji sak jam gak ono wis usek kae. Ya. Yai sepuh itu. Termasuk beliau itu termasuk maskotnya Lirboyo, Yai Anwar Mansur itu. Man si nom-nom iki ya kudu kaya ngono, kudu ngaji. Nek kapan uripe ki mang digawe kaapian, engko mati kan akeh sing mengenang. Tapi nek uripe digawe kaapian, gak pernah membuat manfaat untuk lingkungan, gak pernah berbuat manfaat untuk orang lain, mati ya wis biasa, mati kubur ya wis tinggal balik ya wis. Tapi kok selama hidupnya ini banyak kamu beri manfaat untuk lingkungan sekitar, banyak memberikan kontribusi, ya akan dicatat oleh sejarah, Nek uripe biasa-biasa ae, kok mati ya biasa-biasa ya, sendungane ya titik. Fasa'alahu A'rabi. Fasa'alahu mongko takon hu ing Kanjeng Nabi. Sapa sing takon nang Kanjeng Nabi? Sapa A'rabiyun, wong Badui. Faqala takon sapa Badui. Ya Rasulullah, do Gusti Rasul, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Seperti apa ilmu itu diangkat dari kita? Maksudnya bagaimana ilmu itu dihilangkan dari kita? Wa baina al-hurina al-masahifu. Dan sedangkan di depan kita tuh ada masahif, mushaf, ada kitab, ada Al-Qur'an. Wa qad ta'lamna ma fiha, dan kita sudah benar-benar sudah mempelajarinya. Wa 'allamnaha abna'ana, dan kita juga sudah mengajarkan Al-Quran itu kepada abna'ana. Abna'ana itu anak-anak kita, wanisa'ana, dan istri-istri kita, wa khuddamana, dan pelayan-pelayan kita. Paham ya pertanyaannya wong Badui nang Kanjeng Nabi, Mang? Ya apa Gusti? Kanjeng Nabi, ilmu itu dicabut dari kita, dihilangkan dari kita, padahal kita ngaji, di depan kita itu ada Al-Quran, dan kita sudah mempelajarinya, sudah mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada pelayan kita. Nah, terus Kanjeng Nabi ini farofa ilaihi roksahu. Farofa mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring A'rabi. Roksahu ing sirahe Kanjeng Nabi wa huwa mudhibun, dan beliau marah. Beliau mengangkat kepalanya dan melihat kepada si A'rabi. Ngangkat kepala melihat si Badui itu, dan beliau dengan marah mengatakan, faqala lan ngucap sapa Kanjeng Nabi, wa hadhihi al yahudu wan nasara, wa hadhil yahudu lan tawikilah wong Yahudi, wan nasara lan Nasrani, iku baina al-hurihim al-masahifu, ing dalam antarane ngarepe wong Yahudi Nasrani al-masahifu kitab-kitabe. Walam ya ta'ala kulan ora podo cekelan sapa Yahudi Nasrani minha saking masahif biharfin fi maja'ahum bihi ambiya'uhum. Iki lho wong Yahudi Nasrani nduk ngarepe ana kitab, tapi gak digawe cekelan. Apa sing gak digawe cekelan? Biharfin fi maja'ahum bi ambiya'um. Apa-apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka gak digawe cekelan, gawe waca-wacawan tok.
tapi gak digawe sebagai pedoman hidup. Itu loh wong Yahudi dan Nasrani. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud berkata, la yazalu annasu mustamilina bi khairin ma atahum al ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La yazalu annasu. La yazalu itu artinya nek bahasa Jawa itu artinya ora wis-wis, gak mari-mari. Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya selalu. Makanya ono sing gawe status biasanya mazil tu toliban. Saya selalu menjadi murid. Saya selamanya menjadi murid. Mazil tu toliban, mazil tu tilmidan. Ini artinya kalau di kalimat yang lain tuh la yazalu. La yazalu ora wis-wis sapa annasu menungso. Iku mustamilina. Iku mustamilina menyandang sapa anas bi khairin kelawan keapian. Ma atahum selagi teko, ma atas selagi teko hum ing nas apa al ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Ilmu saking sahabat-sahabat Kanjeng Nabi dan tokoh-tokoh ashabi. Faida atahum al ilmu nalikane ilmu iku teko marang nas min kibali asogirihim saking arah wong bodho-bodho wa tafarraqat lan pecah apa ahwauhum karep-karepin nas halaku mongko bakal hancur sapa nas. Manusia akan selalu dalam kebaikan. Orang itu akan baik selagi mereka berilmu. Nah, gitu maksudnya. Yang didapatkan dari para sahabat Kanjeng Nabi dan tokohnya sahabat. Berarti kan iki nyambung gitu loh. Ilmu iku teko sahabat teko Kanjeng Nabi. Lah sahabat mudhun dikene karo sapa? Muridé sahabat sapa wingi jenenge? Tabiin, murid tabiin. Nah, dan seterusnya, ku nyambung. Makanya sanad keilmuan itu penting. Makanya kemarin kan kita pelajari, kalau kamu kepin berguru, kepin belajar suatu ilmu pada seseorang, kita harus tahu orang itu biyen iku belajarnya teko nang ndi, mondoke ben nang ndi, gurune ki sapa, supaya jelas. Nek sanad keilmuan, urutan-urutan mendapat ilmu ini jelas, insya Allah ya nanti nyambung sampai Kanjeng Nabi. Tapi ini gak jelas, baik hati-hati. Nah, ketika ilmu itu datang dari orang-orang yang bodoh, ini yang asogirihim, wa tafarraqat ahwa'uhu, maka ketika ilmu itu datang dari wong sing gak jelas sanad keilmuane, gak rugi ben belajar nang ndi, maka kekarepane wong-wong ku bakal pecah. Pecah iku gak karu-karuan. Ngalor ngidul ngetan gak jelas. Karena ilmune nggak bisa membendung, ilmunya nggak bisa mengatur. Maka mereka akan hancur halaku. Mereka akan hancur. Logikanya begini. Podo-podo S1 nih. S1 pendidikan agama Islam, podo S1 pendidikan agama Islam. S1 sing fresh graduate, yang fresh graduate itu yang baru lulus. Dengan S1 PAI pendidikan agama Islam 10 tahun yang lalu. Sama atau beda? Sama atau beda? S1 tahun ini dengan S1 yang 20 tahun yang lalu, berarti kan wis lumayan lah. Sama atau beda? Beda. Makanya kemarin saya bilang HP boleh sama mereknya, tapi RAM beda.
Podo Samsungi, tapi situ rame loro, situ rame 6. Lha iki lak podo Samsung ya Samsung, podo, tapi beda RAM. Podo beda S1 nih, tapi iki S1 sik baru lulus, gurung tahu ngajar. Lah sing 20 tahun. Ngerti maksudnya? Wis ngajar, jadi secara pengalaman jam terbang itu sudah banyak. Otomatis ketika menghadapi masalah, ada konflik itu beda dalam menyikapi. Paham ya? Lah iki mang ya ngono. Nek akabirihim, akabir tokoh-tokoh sahabat. Otomatis ketika mengajarkan ilmu, itu dengan banyak referensi dan jelas menangi Kanjeng Nabi. Aru riwayatnya ngerti. Makanya dulu ketika zaman Kanjeng Nabi itu sangat minim yang namanya masalah. Kenapa? Ketika muncul masalah langsung nang Kanjeng Nabi, selesai dijawab sama Kanjeng Nabi. Paham ya? Masalah itu muncul kan setelahnya ketika zaman sahabat. Makanya Nabi sudah berpesan, jangan mencela sahabat, ikuti sahabat dan sunah-sunah sahabat. Ketika Nabi nggak ada, dikembalikan kepada sahabat, musyawarah. Sahabat sudah nggak ada, ilmu sahabat dikira nang tabiin yang menyelesaikan masalah. Nah, disitulah mulai banyak muncul permasalahan-permasalahan. Sudut pandangnya berbeda-beda. Mulai banyak yang muncul. Lah kalau min kibali asogirim dari wong sing bodoh-bodoh ya berbahaya. Berbahaya. Kamu ngaji tafsir kepada kiai sepuh. Kiai sepuh kayak Anwar ya. Dulu ada Yai almarhum Yai Nasir tak berhasil. Ini sepuh. Beliau dulu ketika masih muda ya ngaji kitab nggak 1 2 banyak. Sehingga ketika ngajar dari berbagai macam referensi, ngerti ya, otomatis lebih luas, lebih jembar penjelasannya dibanding belajar utawa nang kampus ngaji tafsir mentok iki tarjamah, mentok itu tarjamah. Syukur-syukur sing ngajar iku wong teko pesantren sing tahu mondok, tahu ngaji kitab langsung maknai gitu. Lah nek enggak mentok-mentok nganggo tarjamah tafsir iku wis apik. Ana maneh sing luwe gak apik apa? Mentok leren belajar Al-Qur'an nggo terjemahane Al-Qur'an. Saya berkali-kali ngomong, Al-Qur'an ini gak cukup diwoco, gak cukup dipahami hanya lewat terjemah. Kadang kamu baca terjemah aja bingung, iki maksudnya apa saya iki? Pernah kayak gitu? Itu tandanya Al-Qur'an itu saking dhuwure sastrae, gak cukup hanya dipahami lewat terjemah. Memang ada beberapa ayat yang gampang di apa namanya dibaca wis lewat terjemahannya wis paham ya. Ono sing kaya ngono, ono sing rada angel iki, maka harus ada pembanding. Maksudnya pembanding di sini yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Warawa al-Bukhari fi sahihihi, Bukhari meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la takumu ora terjadi apa saatu kiamat hatta ta'khuda sehingga mengikuti sapa umatku bi ahdil quruni qablaha, bi ahdil quruni kelawan mengikuti perilaku umat-umat qablaha sadurunge umatku. Sibron bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in, sedikit demi sedikit. Sibron wa bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in, iku artinya sedikit demi sedikit. Fakila maka den ucapake, ya Rasulullah kafarisa warrumi, Kanjeng Nabi napa kados Persia kali Rum? Fakola mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi, waman annasu ilahum. Terus menungso endine gak koyo ngono mang. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah di dalam Sahih Bukhari. Apa yang Nabi sampaikan? La taqumu saatu, kiamat itu tidak akan datang sehingga umatku nanti itu mengikuti perilaku umat-umat sebelumnya, sedikit demi sedikit. Fakila, terus ada yang
disampaikan, dikatakan begini, napa to kados niki Kanjeng Nabi, Persia kali Romawi. Jawab Kanjeng Nabi apa? Ya sapa maneh gak wong iku, ngerti maksudnya? Sampai loh, kenapa kok Kanjeng Nabi itu memberi contoh sebagaimana Persia dan Romawi? Karena di zaman itu ini dua kerajaan ya. Zaman waktu itu kerajaan yang menguasai belahan bumi iki Romawi dan Persia. Kayak mungkin saiki sing superpower itu kan Amerika ambek endi? Jepang apa Rusia? Rusia. Ayo ngono lah, paribasan. Jan ben iku Romawi karo Persia. Mereka itu hancur karena ulahnya sendiri, karena kerusakan yang ada di dalam kelompoknya. Wong Romawi karo wong Persia hancur ya gara-gara karepe dhewe. Lah umatku meneh iku bakal ngikuti koyok ngono, perlahan demi perlahan. Makanya kiamat cepet teko. Karena kenapa? Ngikuti tradisi ini wong Persia karo wong Romawi. Romawi ya, kita bahas dulu, catatan. Romawi itu terbagi dua waktu itu. Ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu pusatnya adalah Roma. Dan Romawi Timur itu Konstantinopel. Tahu Konstantinopel? Hah? Kebanyakan kalau nama sejarah, kalau kita belajar sejarah itu kebanyakan yang dipakai itu nama lama. Kalau nggak salah Konstantinopel itu Spanyol ya? Hah? Istanbul, Turki. Konstantinopel itu Turki. Akhirnya kita kan harus cari namanya apa ya? Nama yang sekarang itu. Nah, di Romawi itu pada waktu itu biaya pernikahan itu sangat mahal di sana. Karena mahalnya biaya pernikahan, akhirnya penduduk pada masa itu apa? Saling melakukan perzinahan. Terus yang kedua, tradisi sogok menyogok di dalam kerajaan itu biasa zamannya Romawi. Di samping itu pajak itu dibebankan kepada masyarakat. Walaupun orang miskin itu juga tetap dikenakan pajak. Bengis tentara apa jenenge? Romawi itu. Perbudakan merajalela. Jadi adanya kerajaan itu gak malah menentramkan bangsanya. Malah bangsa itu semakin gak karu-karuan. Perzinahan di mana-mana, terus perbudakan merajalela, kebengisan Romawi, tentaranya itu seperti itu. Makanya lama-lama hancur, tidak bisa menjaga stabilisasi politik di dalam bangsa mereka. Nah, sekarang Roma itu berubah menjadi apa? Apa? Negara apa saiki? Italia. Ibu kota ya? Italia ibu kota apa? Roma. Jadi kerajaan Romawi itu sudah dimulai semenjak sebelum Masehi, 800 tahun sebelum Masehi. Termasuk nanti kalau kamu baca sejarah, asal muasal tahun Hijriyah. Kok tahun Hijriyah? Apa? Masehi. Itu ya bermula dari kerajaan Romawi. Malah orang yang mengatakan dinisbatkan kepada kelahiran Yesus. Sebelum itu sudah ada sebetulnya. Nama-nama Januari, Februari, Maret itu kan nama-nama kaisar di dalam kerajaan Romawi, diabadikan itu. Sehingga nanti kok sampai kenapa dinisbatkan kepada lahirnya Yesus atau Nabi Isa, itu ada pergejolakan politik yang ada di dalamnya itu. Nanti kalau baca sejarahnya nanti ketemu. Jadi ada sebelum Masehi, ada
1 Masehi kapan dimulai? Nah begitu. Terus 1 Hijriah itu kapan dimulai? Hah? Apa? Hijrahnya Nabi. Sebelum hijrahnya Nabi itu ono tahun apa jenenge? Tahun kenabian. Tahun kenabian itu adalah di mana Nabi setelah diangkat menjadi Rasul pada usia berapa? 40. Itu kan belum Hijriah, itu belum ada Hijriah. Hijriah itu dimulai sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan orang yang mengesahkan Hijriah itu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ayo kudu ro iki sejarah iki. Gak ujuk-ujuk ono ngono. Kalau sekarang 1446 Hijrah berarti 1446 tahun yang lalu itu Nabi hijrah. Isra Mi'raj itu terjadi berapa Hijriah? Sudah Hijriah atau belum? Hah? Sudah? Belum. Itu terjadi masih dalam masa-masa kenabian. Karena kan Nabi Muhammad belum hijrah itu. Iya kan? Masih di Makkah. Makanya kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masih di Masjidil Haram, masih di Mekah. Aku tuh ngerti peristiwa-peristiwa penting itu terjadinya berapa kenabian atau sudah berapa Hijriah. Kudu. Makanya kalian belajar kitab yang paling simpel namanya Khulasatul Nurul Yakin. Iku Nurul Yakinnya dhewe kandel lho kitabe. Cuma nang kene wis pelajari Khulasatul sini. Khulasatul itu artinya ringkasan. Apa yang terjadi pada 1 Hijriah, 2 Hijriah kan begitu ya? Iya. Ini belajar apa ora iki? Oh, istilah enggak belajar. Nek takon ngene bingung kamu. Ayo. Ya belajar ono, mesti gak dipelajari yo. Ya gak apa-apa, gak dipelajari gak apa-apa, tapi kan duwe ilmu nih gitu loh. Sing belajar iki siapa sing belajar? Jam belajar jam? Iya, belajar. Sampai mana? Ayo kan, lali kan. Iku macam ceritakan Nabi itu simpel di dalam Khulasatul Nurul Yakin itu ono pertanyaan, ono jawaban kan ngono. Simpel, sangat simpel. Kalau baca kitab aslinya kamu tuh wow kayak mau cerita, yang jenis cerita sih jero sirah kan perjalanan Kanjeng Nabi. Tapi di Khulasatul Nurul Yakin itu sangat simpel. Pertanyaan jawaban. Mata nazala al-wahyu ila Sayyidina Muhammad. Iku sono ma waqa fi sana al-ula minal hijriyah. Apa yang terjadi pada tahun 1 Hijriah? Ono. Kalau kenabian itu nubuwah. Asana al-khamisah minan nubuwah. Tahun kelima kenabian. Jadi 5 tahun setelah Nabi diangkat, itu peristiwa apa terjadi? Betul. Nah, memang Romawi, sekarang yang Persia. Iya, Persia ya, tadi Romawi. Persia itu saiki Iran. Ibu kotanya Iran deh. Iki penggemar bola gak ono ta. Iran ibu kotanya apa? Teheran. Nek kalian pengen kuliah di Iran monggo, besok ada di kampus di Teheran tuh ada. Ini lebih nemen. Di Persia itu ada tradisi menikahi mahram sendiri. Ngerti mahram? Mahram itu kan yang haram dinikah. Dimana kamu sentuh gak batal wudu. Nek mar'ah ajnabiyah di fikih, mar'ah ajnabiyah itu apa? Sing halal dinikah, disentuh batal wudu. Lawane mar'ah ajnabiyah itu apa? Mahram. Yang disentuh gak membatalkan wudu, tapi haram dinikah. Lah sebelum datangnya Islam dulu, sebelum diutusnya Kanjeng Nabi, Persia itu dalam kondisi yang lebih parah dari yang Romawi. Nek Romawi memang karena biaya nikah sangat mahal sehingga mereka muncullah perzinahan, nah begitu. Kalau di Persia tradisi menikahi saudara kandung itu wis biasa, bahkan ibu dhewe dinikah.
ana anake dinikah. Termasuk kaisar yang mbok sapa jenenge? Kaisar yang di Persia waktu itu. Menikahi putrinya sendiri. Kaisar raja nikahi putrinya dewe. Sehingga umatnya masyarakatnya ya seperti itu karena tradisi seperti itu biasa. Jadi grono aturan waktu itu. Terus doktrin yang waktu itu dipegang, jadi raja itu dihormati terlalu berlebihan. Mereka berkeyakinan bahwasanya di dalam diri seorang raja, seorang kaisar itu mengalir darah Tuhan. Ya karena memang zaman waktu itu kan masih belum datang ajaran agama Islam. Loh, kalau di kerajaan Solo, Surakarta, Yogyakarta itu gimana? Seraja kayak disembah kayak ngono. Nah, itu kan koyok, padahal enggak disembah, dihormati. Cuma karena kultur di Jawa ini sangat ojo karo wong sing duwe mbek kanca biasa iki ngwongno wong. Amane kepada orang yang mungkin klasternya itu di atas rata-rata. Maksudnya di atas umum wong. Punya trah keturunan Sunan Giri, punya trah keturunan Sunan Kalijogo, yang dimana dulu Sunan Kalijogo kan punya jasa yang besar, maka keturunannya dihormati. Makanya kemarin saya bilang keturunan kiai, anak kiai putu nih kiai wajib dihormati, tapi gak wajib diikuti. Nek pokoknya dia ilmu, lah ikut ono anak kiai hormat ono, dihormati, wajib. Ya, gus-gus dihormati ku wajib. Nah, nek berilmu, punya kapasitas, wah monggo diikuti. Ngaji yo. Perkara duwe ilmu karo gak urusan dhewe-dhewe. Tapi kalau menghormati anak kiai iku wajib. Saya tuh bahkan sampai sekarang masih bertanya. Saya pernah masuk ke makam raja-raja yang di Kota Gede. Tahu Kota Gede? Kota Gede itu malah keraton terlama di Kerajaan Yogyakarta. Bukan, Kerajaan Mataram. Belum ada Jogja waktu itu. Kerajaan Mataram. Mataram Islam yang lama. Pendiri Mataram dimakamkan di situ. Lah, ternyata ada bapaknya pendirinya. Itu namanya Kiai Ageng Genis. Kiai Ageng Genis itu makamnya di Laweyan. Laweyan itu Solo. Lah di makam beliau itu nggak ditutup, biasa. Tapi ya cuma di bahasanya, di kayak pondasi begitu loh. Itu malah leluhurnya Trah Mataram. Tapi di makam Kota Gede, makam raja-raja yang di dalam itu nggak boleh masuk kalau nggak pakai kostum Jawa. Ada baju apa jenenge itu? Surjan ya, sama pakai ini cewek ya, jarik. Iya cewek aja, sama pakai belangkon. Saya masuk ke sana, ya pakai begitu. Dimana masuk itu pertama masuk gak tahu mlebu makam rojo. Kok pas hari Senin tuh di situ ada tahlilan. Tahlilannya para abdi dalam. Akhirnya saya ikut. Mari tahlilan sampai abdi dalam, dipersilakan masuk. Tapi sebentar mas, masih disapu. Nggih Pak. Mas, saya tuh merinding mau masuk itu. Saya tuh takut. Takutnya apa? Aku ini biasanya ngerasani Amangkurat I. Amangkurat I kan anaknya Sultan Agung. Sultan Agung itu entek ngamek kurang golek oleh musuhi Portugis, musuhi wong Londo. Lah kok Amangkurat I itu malah kerjasama karo Londo. Lah di situ awal mula keruntuhan mulai pecah belah Kerajaan Mataram, sehingga terjadi dua pemerintahan, Surakarta karo Yogyakarta. Muncul mana? Mangkunegaran karo Pakualaman, papat. Sampai sekarang masih ada. Kerajaannya masih ada maksudnya. Nah, kerajaan yang paling sepuh, yang asli itu di mana? Ya di Kota Gede itu. Makanya nang Jogja, tawasul karo leluhur Mataram. Itu mereka raja-raja, yo kiai-kiai, yo ngene dulu itu para ulama, yo nabi loh. Nabi ku yo ahli perang, yo ahli pemerintahan, yo nabi. Ngerti maksudnya?
Nah, ngono. Cara Al-Fatihah gampang, khususon ila sesepuh leluhur Mataram Al-Fatihah. Wacan ngono ae. Nek Mataram kena kabeh. Nek kamu ngomong Yogyakarta ya Yogyakarta tok. Nek ngomong Surakarta ya Surakarta tok. Sing bener ya apa? Mataram. Mataram itu tahun 15 pada abad ke-15-an ya. 15-16. Pangeran Diponegoro. Kenal semua kan ya? Tahu semua. Itu termasuk keturunan siapa? Pangeran Diponegoro itu adalah anake Sultan Hamengkubuwono III. Anake Sultan Hamengkubuwono III. Gak gelem dadi raja. Makanya keluar dari kerajaan. Njogo kerajaan ini gak teko jero, tapi njogo kerajaan teko njaba. Gak gelem dikai apa jenenge? Gak gelem dijadikan raja, makanya beliau keluar dari kerajaan. Tapi tetap beliau ini membentengi kerajaan lewat njaba. Makanya tetap walaupun beliau nggak di dalam keraton, tetap merangi Belanda. Makanya terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 itu kan terkenal tuh perang Jawa. Sapa sing melopori? Pangeran Diponegoro. Sehingga antara tahun itu banyak prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro yang menyebar di mana-mana itu. Iki malah ngaji sejarah iki negara mari. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tatba'unna niscaya kamu akan mengikuti sanana mangkana qablakum, kebiasaan orang sebelum kalian, siberon wadiroan, sedikit demi sedikit kamu akan mengikuti tradisi orang sebelum kalian. Hatta laudakhulu fi hujri dobbin, sehingga ketika mereka itu masuk ke lubang biawak, tabi tumuhum, kamu juga akan mengikutinya. Kulna ya Rasulullah al yahudu wan nasoro kola faman. Terus sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, napa to kados Yahudi kali Nasrani? Jawab Kanjeng Nabi apa? Lah terus apa maneh? Nek mang sing dicontohno mang kafar sawarum kaya dene Persia karo Romawi, terus sekarang di sini dijelaskan kayak sapa? Yahudi dan Nasrani. Apa Yahudi dan Nasrani itu? Yang mengikuti kebiasaan para pendahulunya. Sedikit demi sedikit. Warawa atau berani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala hadhil ummati khiyaruhum. Inna awwala hadhil ummati, setuhune generasi awal umat iki iku khiyaruhum, wong-wong pilihan. Sesungguhnya awal generasi awal umat ini adalah wong-wong pilihan. Wa akhiroha, ini wa iki atof inna. Wa akhiroha, lan setuhune akhire umat iku siroruhum, wong-wong sing elek. Muhtalifina, kang podo berselisih, mutafarrikina, kang podo terpecah-pecah. Jadi Kanjeng Nabi awal umat iki ku wong pilihan, termasuk para sahabat ya, tabiin. Para sahabat ana mana sing luwih dhisik sapa? Asabiqunal awalun. Nah, kuwi sira kabeh. Wong pilihan kabeh iku. Lah kok sing paling akhir teko umate Kanjeng Nabi ku wong sing elek-elek. Sing senengane berselisih, sing senengane terpecah belah. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal ta'tihi maitatuhu. Fal ta'tihi maitatuhu, semoga segera dijemput ajalnya.
Wa huwa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Wa huwa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Sik kalimat iki dia memperlakukan manusia sesuai dengan yang ia sukai dari mereka. Dia memperlakukan manusia sesuai dengan yang ia sukai dari mereka. Sampai Nabi kan ndongakno, muga-muga wong sing iman karo Gusti Allah dan hari akhir iki segera dijemput ajalnya. Maksudnya gak sampai menangi kok akhir zaman kiamat ngono lho maksudnya. Karena kok sing menangi akhir zaman kiamat, menangi tiupan sangkakalae sapa? Malaikat Israfil iku saelek-eleke wong. Makanya kan Nabi ndonga, muga-muga nang dijemput ajalnya. Wa an Hasyim wa an Hisami Hasyim wa an Hisami bin Urwata rahimahullahu taala annahu sami'a abahu yaqulu. Hadis teko Hisam bin Urwah. Hisam bin Urwah iki krungu bapakne ngomong apa? Lam yazal amru bani Israila mustaqiman hatta hadasa fihim al-muwalladuna abna'u sabayal umami. Persoalan Bani Israel selalu lurus, mustaqiman lurus sampai terjadi apa? Terlahirnya bayi dari budak-budak perempuan. Banyak anak yang terlahir dari budak perempuan. Terus sama nih, fa'ahdasu. Maka mereka mengatakan, Bani Israil ya, fihim al-qaul birro'i. Mereka mengatakan perkataan birro'i. Al-qaul birro'i ini perkataan yang sesuai dengan pendapatnya dewe. Ra'yun itu artinya pendapat. Wa adollu lan menyesatkan Bani Israil ing Bani Israil. Qala wa kana abi yakul. Iki sing qala sapa iki? Hah? Hisam. Wa kana abi yakul. Abi iki bapakne Hisam iki sapa? Urwah. Asunana. Maksudnya apa? Asunana. Berpegang teguhlah kepada sunnah. Fa inna sunana. Krana setuhune sunnah iku kiwamudin pilare agama Islam. Warawa ibnu Wahbin an ibni Syihabin az-Zuhri rahimahullahu ta'ala qala innal yahuda wan nasara. Setune Yahudi Nasrani iku innama in salahu minnal ilmi alladzi kana bi aidihim. Sesungguhnya Yahudi Nasrani itu kehilangan ilmu yang ada bi aidihim, yang ada di dalam genggamannya. Mereka kehilangan ilmu yang sudah mereka genggam, yang sudah ada pada mereka. Wong Bani Israil kan wong cerdas-cerdas, pinter-pinter. Umatnya Nabi Musa, ya kan? Umatnya Nabi Sulaiman. Nabi-nabi itu banyak yang terlahir dari Bani Israil. Hina istaqallu ar-ra'yah. Ketika mereka berpikir bebas, istaqallu ar-ra'yah wa akhadhu fihi, dan mempraktekannya. Ketika mereka berpikir bebas dan mempraktekkan hasil pemikirannya, maka disinilah mereka akan kehilangan ilmu dari genggamannya. Kalau sudah mereka berpikir bebas, itu sudah tidak
dikendalikan oleh kitab-kitab mereka, tidak dikendalikan oleh ilmunya. Berpikir bebas, karena pikiran ini lebih bebas daripada ilmu. Ketika ada ilmu, maka ilmu ini yang akan membatasi pikiran manusia. Maksudnya begitu. Paham tum? Nah, kenapa Bani Israil kok kehilangan ilmunya? Ya karena mereka sudah berpikiran bebas, terus berperilaku sebagaimana apa yang mereka pikirkan. Warawa al-Bukhari fi sahihi an Urwata radhiyallahu anhu qala hajja alaina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu fa sami'tuhu yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji singgah sapa Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu fa sami'tu lah Urwa iki ngrungu, Urwa iki krungu yaqulu sapa sing yaqul Abdullah bin Umar bin Amru. Ya apa dawe Abdullah bin Amru? Sami itu Nabi, aku krungu Nabi nate dawuh. Dawe Kanjeng Nabi apa? Inna wa la yanji'al ilma ba'da an a'ta humuhu. Ini a'ta kumuhu apa atau humuhu ya? Hah? Iya, nang kitabnya atau humuhu. Enggak, saya khawatir ini salah cetak. Yang saya dengar itu a'tokumuhu. Nek secara bahasa ini yang benar a'tokumuhu. A'tokum gitu loh. A'tokum hu. Wis kalau iki wis apa wis? Intizaan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Allah memberikannya kepada kalian secara mendadak. Intizaan, tiba-tiba dicabut. Walakin yantazi'uhu minhum ma'aqabdil ulama'i bi ilmihim. Akan tetapi nyabute Gusti Allah nyabut ilmu itu dengan mencabut para ulama, dengan mewafatkan para ulama dan dengan ilmunya. Faya bekona sun juhalun, maka tersisa manusia yang bodoh. Yustaftauna, tersisa manusia bodoh. Yustaftauna, mereka dimintai fatwa. Fayuftuna, dan mereka memberi fatwa. Biro'yihim, dengan pendapat mereka. Fayadilluna wayudilluna, maka mereka sesat dan juga menyesatkan. Gampang pangeran nyabut ilmu iku, dicabut aja para ulama sing duwe ilmu. Ketika orang yang duwe ilmu iku mang mati, meninggal, ilmunya kan yo mati. Terus ya apa? Ketika para ulama itu dicabut karo pangeran, pilar-pilare agama sing nang donya dicabuti pangeran, lampu-lampu yang ada dicabuti karo pangeran padam, maka muncullah nasun juhalun, tersisa manusia-manusia yang bodoh. Lah sing alim wis gak ono, maka sing bodoh itu dijaluki fatwa, ditakoni tentang ilmu. Sehingga mereka memberikan fatwa, memberikan keputusan itu dengan apa? Mungguwe dhewe. Sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Lah iki akan sesat dan menyesatkan. Fahad dastu biha Aisyata radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis iki mang ya diceritakno nang Aisyah. Ngerti? Hadis endi? Ya sing inna wala yanji'al ilma lho, sampai fayadiluna wayudiluna. Iku diceritakno nanggo Aisyah. Siapa Aisyah itu? Nah, Sayyidah Aisyah itu adalah istrinya Kanjeng Nabi. Summa inna Abdullah bin Amru hajja ba'du. Sehingga suatu ketika Abdullah bin Amru iki haji maneh di tahun berikutnya. Fakolat mongko matur sapa Aisyah, ya ibna ukhti. He, anake saudara perempuanku, berarti kan ponakan ya? Iya. Anaknya saudara perempuanku. Berarti kan kalau sama saya misalkan ponakan. Lagi saya Aisyah berkata, "Ya ibna ukhti, wahai anak dari
saudaraku perempuan atau wahai keponakanku, intolik ila Abdillah, sampaikanlah kepada Abdullah, fastasbit li, dan tanyakan li untukku minhu saking Abdullah, alladzi haddastani minhu, yang kamu beritahukan kepadaku barusan. Fajituhu fasa'altuhu fahaddasani bihi kana fima haddasani fa'ataitu Aisyata fa'ahbartuha faqalat wallahi laqad hafidhu Abdullah bin Amr. Jadi ketika haji ketemu, terus disampaikan kepada Abdullah tentang hadis ini. Ternyata dia juga menyampaikan sebagaimana yang dulu dia sampaikan. Podo. Ngerti maksudnya? Terus Sayyidina Aisyah apa komentarnya? Wallahi laqad hafidhu Abdullah bin Amr. Sungguh Abdullah bin Amr iki wong sing kuat hafalane. Haji yang dulu menyampaikan hadis ini, di tahun periode berikutnya ditanyakan, dia masih sama menyampaikan hadis yang sama persis. Berarti dia itu masih hafalan yang kuat. Kira-kira awakmu tahun ngarep ku jek apal enggak Al-Qur'an itu? Saya ki duwe 15, tahun ngarep iki nambah 15 apa berkurang 15? Tahun iki wis oleh 15. Tahun ngarep iki nambah 15 apa entek 15? Lagi sahabat Nabi iki apalane kuat. Makanya mangan sak mangan iku dijogo. Laku sak laku dijogo. Ana panganan sing garae apalan kuat. Ana perilaku donga sing garae apalan kuat. Iku dilakoni. Jadi ngapalno iku bukan krana Pak Ikhwan target pencapaian, ora. Kayak pakmu dhewe lillahi taala. Wa fi Fathil Bari lan ing dalam Fathul Bari an Masruk, lho Masruk mlebu kene. An Masrukin an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu. Tidak akan datang suatu zaman kepada kalian kecuali zaman itu lebih jelek dari yang sebelumnya. Amma minni la u'ayyinu amiron khairon. Adapun saya itu tidak membandingkan pemimpin satu yang baik min amirin dengan pemimpin yang lain. Jadi Kanjeng Nabi. Wala aman khairon min amin, dan tidak juga orang umum satu dengan orang umum yang lain. Aku gak banding-banding no pemimpin satu dengan yang lain, wong awam satu dengan wong awam yang lain. Walakin naiki sing tak karep nopo, sing tak pesen apa iki? Ulama hukum wa fuqaha hukum yadhabuna summa la tajiduna minhum khalafan. Ulama-ulama kalian, ahli-ahli fikih kalian itu mereka pergi meninggalkan kalian dan kalian tidak menemukan penggantinya. Khalafan itu mengganti. Jadi yang saya bahas di sini jadi Kanjeng Nabi ya, bukan pemimpin satu dengan yang lain, wong siji dengan yang bukan, tapi iki loh, meneh di zaman meneh akan datang di mana ulama-ulama kalian itu meninggal, para ahli fikih kalian itu meninggal, dan kalian tidak menemukan penggantinya. Sumayaji'u qaumun yuftuna fil umuri bi ra'yihim. Kemudian datanglah sekelompok kaum yang mana mereka dimintai fatwa dan berfatwa dengan biro'yihim, dengan sakarepe dhewe, tidak berdasarkan ilmu. Fayaslimuna al-islama wa yahdimunahu, maka ini akan mencoreng Islam dan menghancurkan agama Islam. Ya apa sih mencoreng Islam, Bang? Ya kaum yang dimintai fatwa, kemudian mereka berfatwa tidak dengan agama, tidak dengan didasari ilmu, tapi dengan sakarpe dewe.
Faslun fi bayani ismin man da'a ila dolalin aw sanna sunnatan sayyi'atan wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwa limuqtahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Al-Fatihah.